Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yang tentunya kita harapkan syafaatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga kita bisa masuk surga bila adab wala hisab, tanpa adab maupun hisab. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yang pada pertemuan pekan lalu itu tidak hadir, pekan ini bisa hadir. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Karena dengan nikmat sehat dan nikmat iman, kita bisa diberikan kesempatan untuk mengaji firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang sempat, tapi merasa bahwasanya tidak memiliki waktu untuk belajar, sehingga tidak bisa mengisi hari-harinya dengan kajian, apalagi mengaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau bagaimanapun juga, kita hidup di dunia ini kan tujuannya adalah akhirat. Oleh karena itu, para orang tua kita senantiasa menasehati kepada kita, hidup di dunia itu sejatinya adalah seperti hidup mampir ngombe. Maka ambillah dari dunia ini secukupnya. Jangan sampai kita nanti terlena, karena tujuan kita adalah akhirat. Kita dulu manusia pertama, kakek moyang kita adalah Nabi Adam, itu hidup di surga. Maka bagaimana caranya agar kita nanti kelak bisa kembali ke surga? Maka jangan sampai kita lupa untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah salah satu jalan yang bisa memudahkan kita masuk surga. Kalau kita seandainya diperintahkan, misalnya kalau seandainya masuk surga itu hanya bisa lewat sholat tahajud saja, betapa banyak di antara kita ini yang tidak sholat tahajud pada hari ini, sehingga bisa jadi membuat seseorang itu akhirnya putus asa. Wah, kalau cuma masuk surga lewat sholat tahajud saya nggak mampu. Atau masuk surga lewat puasa, banyak orang yang tidak gemar puasa. Atau melalui sholat saja, banyak di antara masyarakat kita ini yang belum kenal masjid. Maka sejatinya salah satu jalan untuk memudahkan seseorang masuk surga adalah mempelajari firman Allah. Dengan seseorang mempelajari firman Allah, akhirnya tahu, akhirnya sadar, bisa gemar melaksanakan salat, bisa gemar melaksanakan puasa, dan beramal soleh lainnya. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang balasan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Terkutuklah, celakalah orang-orang yang banyak dusta, yaitu orang-orang yang mereka terbenam dalam kebodohan.
mereka sejatinya tahu orang kafir Quraisy kapan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang hak. Namun mereka berusaha dengan sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk mengingkari Rasulullah. Mereka tidak percaya Nabi Muhammad, bahkan menantang kapan terjadinya hari kiamat. Yas'aluna ayyana yaumiddin. Kapan wahai Muhammad hari kiamat tersebut? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Maka Rasulullah SAW menjawab ejekan mereka dengan balasan yang setimpal, yaitu hari kiamat ketika kalian dipanggang di atas api neraka. Duqu fitnatakum hadzalladzi kuntum bihi tasta'jilun. Maka rasakanlah balasan yang senantiasa kalian minta-minta. Kalian minta untuk disegerakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menyegerakan adab, ini bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau setiap orang misalnya melakukan maksiat langsung diadab, maka di dunia ini tidak ada ujian. Nggak perlu diuji. Kan ujian itu kan untuk mengetahui kadar kemampuan seseorang, kadar keimanan seseorang. Misalnya sekali terlambat sholat, langsung rezekinya dikurangi. Misalnya tidak sholat, misalnya langsung gajinya dipotong. Itu kan orang langsung, wah saya harus sholat tepat waktu, sholat terus. Maka terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan adab, apalagi hari kiamat, agar seseorang itu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan mengakui kesalahannya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang siksaan atau balasan bagi orang-orang yang tidak mau beriman berupa neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di surga, di taman-taman wa uyun, yang di bawahnya mengalir sungai. Takwa artinya muttaqin artinya adalah orang yang bertakwa. Takwa yaitu anta ja'ala lillahi wiqayatan minan nar. Yang dimaksud dengan takwa adalah hendaknya seseorang itu membuat wiqayah. Apa itu wiqayah? Perlindungan, tameng dari api neraka. Maka kira-kira apa yang bisa membuat seseorang itu terhindar dari api neraka? Itulah takwa. Misalnya, kalau saya melakukan ini, nanti saya akan diadab, saya akan berdosa. Nah ini akhirnya dia meninggalkan. Inilah orang yang bertakwa. Maka apa saja yang bisa membuat seseorang itu terhindar dari siksa api neraka, itulah takwa. Akhidina ma atahum rabbuhum, yaitu mereka akhidin itu mengambil. Ma atahum rabbuhum, mereka mengambil setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mereka mengambil setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Maksudnya hubungannya dengan ayat sebelumnya, mereka mengambil aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ini haram, ya mereka, oh ini haram, maka dijauhi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasannya ini halal, ini wajib, diperintahkan, ini sunnah, ini mubah, maka mereka mengambilnya, mereka melakukannya, mereka melaksanakannya. Inilah akhidina ma atahum rabbuhum. Karena sebab mereka mengambil apa yang mereka innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan sebelum itu mereka ketika di dunia, innahum kanu, sesungguhnya mereka, kanu itu dahulu. Karena sesungguhnya mereka dahulu qabla dzalika, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga, kanu muhsinin, yaitu mereka adalah orang yang baik. Ihsan, maksudnya ihsan di sini berbuat baik. Pertama, ihsan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, dan berbuat baik kepada selain Allah.
Maksudnya apa? Seseorang itu berbuat baik kepada Allah. Apakah Allah butuh kebaikan kita? Tidak. Butuh mboten, Bu? Betul. Nah, Allah nggak butuh kebaikan kita. Tapi bagaimana maksudnya muhsinin kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah kita berbuat baik kepada Allah, yaitu kita dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita berbuat baik, kita beramal, kita mengambil, bahkan dalam banyak ayat iman itu digandengkan atau disatukan dengan ayat amal. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Maka menunjukkan tanda orang yang beriman ya beramal. Jadi kalau ada orang ngomong saya beriman, saya ngaku beragama Islam, maka mana bukti bahwasanya kamu iman, bahwa kamu Islam? Ada di sebagian masyarakat kita itu ada orang ngaku Islam. Pak, sholat, monggo Pak sholat. Enggak Mas, saya enggak sholat karena saya sudah sampai makam makrifat, saya sudah sampai makam tarekat, saya sudah sampai makom syariat. Maka akhirnya dia tidak mau sholat. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, monggo Pak sholat. Sampun Mas, saya sudah sholat. Di mana? Saya sholat di Mekah. Ada juga sebagian orang mengatakan, Pak monggo sholat. Saya nggak sholat Mas. Lah kenapa? Saya sudah tidak wajib sholat. Karena dia sudah meyakini makomnya syariat. Artinya syariat-syariat itu sudah terbebas dari dia. Ada sebagian orang ketika diperintahkan untuk beramal atau sholat atau lain sebagainya, wah monggo Pak beramal, monggo puasa, ayo sholat, ayo haji. Enggak, saya sudah sampai makam makrifat, manunggaling kawula Gusti. Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan jasad saya, dengan ruh Allah itu menyatu dengan saya. Maka dulu para wali songo itu memutuskan Syekh Siti Jenar itu dihukum mati. Karena memang orang yang meyakini manunggaling kawula Gusti itu kafir. Hukumnya kafir. Dan orang yang kafir itu halal darahnya. Tapi tidak serta-merta ketika ada orang, mau Pak sholat? Saya sudah nggak sholat Mas, saya sudah sampai makam syariat gitu. Terus langsung kita bunuh. Enggak. Ya bisa jadi orang seperti itu orang yang belum tahu, bodoh, belum paham. Maka masalah sholat ini perlu kita rinci. Kalau dia nggak mau sholat karena males, insya Allah dia masih muslim. Tapi kalau dia misalnya nggak mau sholat, dia paham sholat itu asalnya wajib, tapi saya nggak sholat. Untuk apa sholat? Saya nggak butuh sholat. Maka orang tersebut itu kafir dengan kesepakatan para ulama. Tapi ingat ketika menghukumi seperti itu kita tidak boleh langsung kamu kafir. Nah, kenapa dengan wali songo itu memfatwakan Syekh Siti Jenar itu boleh dibunuh? Nah, karena itu berdasarkan kesepakatan para ulama ketika itu. Dan waliul amri itu ada dua. Jadi yang bisa memutuskan itu yaitu ulama dan umara. Ketika ulama dan umara itu memutuskan demikian, maka boleh dihukum mati. Umara itu siapa? Umara itu amir, pemimpin. Misalnya pemimpin ya presiden, ya gubernur, ya wali kota, ya bupati. Sedangkan zaman dahulu biasanya ulama itu umara. Jadi kalau ada ulama itu orang yang disegani atau orang yang ditaati atau orang yang ibaratnya orang yang yang punya kuasa. Maka bisa. Kalau sekarang umara ya umara, ulama ya ulama. Beda kalau ketika hukumnya adalah hukum negara tersebut atau suatu negara tersebut, itu ya umara bisa memutuskan
ulama bisa memutuskan suatu permasalahan yang menyangkut harkat, martabat dan nyawa seseorang. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum qabla dzalika muhsinin. Maka dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi yang lain yang kedua dia muhsinin kepada selain Allah, yaitu dia berbuat baik kepada makhluk Allah. Apa saja dia berbuat baik kepada makhluk Allah, siapapun itu. Bahkan agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Orang ketika mau menyembelih itu tidak boleh sembarangan. Menyembelih ayam itu harus pisaunya tajam, nggak boleh nyembelih langsung putus, nggak boleh. Atau misalnya disembelih sedangkan istilahnya apa ya kalau Indonesia, kalau bahasa Arabnya itu wadajain. Jadi dua uratnya itu harus putus ketika disembelih. Nggak boleh misalnya cuma satu, karena menyiksa. Atau menyembelih dengan cara instan, misalnya ada ayam banyak, tali kakinya langsung dilemparkan ke air panas, mati. Nggak boleh, itu bangkai, jadinya bangkai. Atau misalnya ayam, sapi, atau kambing dibunuh dengan cara dipukul kepalanya, Lele itu. Nah begitu. Nah sedangkan kalau lele itu paling enggak disembelih dulu baru dipukul. Kalau tidak bisa memukul, silahkan serahkan kepada tukang jagal. Misalnya mereka bisa. Nek bakul bisa. Sebagian bakul memang memukul kepalanya. Atau dengan cara atau dengan cara lain, yaitu ya entah dengan cara apa yang kira-kira jangan sampai menyakiti. Itulah indahnya Islam. Islam itu bukan hanya baik kepada sesama manusia, tapi juga harus baik juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anjing, babi, walaupun itu adalah haram, tapi kita tidak boleh mendolimi. Kita tidak boleh mendolimi. Misalnya ada anjing nggak salah apa-apa, kita lempar batunya. Batu kita lempar. Nggak salah apa-apa, kita lempar pakai batu. Atau misalnya babi nggak salah apa-apa, kemudian kita tembak, nggak boleh. Kecuali kalau dia mengganggu atau memang ada indikasi mau mengganggu kita. Anjing sudah siap ngejar, nah itu boleh dilempar. Nah kalau anjing tiba-tiba lewat nggak salah apa-apa dilempar batu, nggak boleh, itu zalim. Walaupun anjing itu adalah hewan yang dagingnya haram dimakan, kemudian air liurnya najis, itu kita tidak boleh mengganggunya. Atau misalnya anjing datang ke halaman rumah kita sudah siap-siap mau kencing atau mau buang kotoran, ya boleh, karena itu mengganggu kita gitu. Tapi kalau tidak salah apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kita lempar pakai batu, tidak boleh, itu zalim. Nah, mumpung kita berbicara tentang B1 ya, saya mau tanya Bu, ketika seseorang misalnya sudah berwudu, kemudian dia menginjak kotoran anjing, dan dia tidak menggunakan alas kaki, artinya kena ke badannya langsung, sejatinya itu tidak membatalkan wudu kita. Kita nginjak kotoran anjing, itu nggak membatalkan wudu kita, tapi
ketika kita sholat kita nggak sah. Beda. Karena ketika sholat seseorang itu diminta harus suci pertama badannya, jiwanya. Sholat itu suci tempatnya, badan kita dan pakaian kita. Maka saya katakan kalau seandainya seseorang menginjak kotoran anjing, itu wudunya nggak batal. Karena memang kotoran anjing tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah buang gas. Atau misalnya buang kotoran, itu wudu kita baru batal. Tapi ketika nginjak kotoran anjing, artinya apa? Kaki kita dalam kondisi kotor, najis. Maka najis tersebut harus dihilangkan. Maka kalau sholatnya nggak sah. Hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya sama, tapi awalnya beda. Itu penjelasan caranya. Maka begini. Begitu juga misalnya ibu-ibu punya cucu bayi laki-laki, seorang bayi laki-laki. Biasanya bayi itu kan dia pakai pipis, dan dia sudah usianya di atas 6 bulan, sudah mulai makan. Nah, suatu ketika ibu gendong, kemudian atau misalnya ganti popok, ganti pampers, kemudian tangan kita tersentuh pipisnya, itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena memang air kencing itu kita tersentuh air kencing itu tidak termasuk pembatal wudu. Sejauh yang saya ketahui bukan termasuk pembatal wudu. Nah, bagaimana kalau mau sholat? Tangannya itu dicuci. Tangannya dicuci. Kalau seandainya kena baju, bajunya diganti. Kalau kena misalnya tempat sholat kita, tempat sholatnya dibersihkan dulu. Tidak ngulangin wudu. Karena itu tidak membatalkan wudu. Kalau diulangi boleh. Kalau kotoran anjing ya dicuci. Pertama, kotoran anjing itu apakah najis atau tidak, pembatal wudu atau tidak. Kalau bukan pembatal wudu, maka dibersihkan. Tapi kalau itu pembatal wudu, kita ulangi wudunya. Jadi ada yang membatalkan wudu, ada syarat sah keabsahan sholat. Kayak tadi kotoran anjing itu kan tidak membatalkan wudu. Tapi apa? Kalau orang kena, sholatnya nggak sah karena tidak terpenuhi syarat sah sholat. Kita lanjutkan. Padahal kalau kotoran anjing kan harus dibasah 7 kali. Enggak. Benar. Nah, apakah ketika seseorang misalnya kena kotoran anjing, dia harus mencucinya sebanyak 7 kali? Salah satunya dengan tanah, bukan pasir, Bu, dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Apakah demikian? Tidak. Karena yang dimaksud yang yang najis, anjing itu najisnya itu di air liurnya. Jadi kalau tersentuh air liurnya itu harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Begitu juga kalau dicium anjing, maka harus 7 kali. Sedangkan yang lain tidak. Kenapa? Salah satu sebabnya menurut para dokter bisa di cross check, karena air liur anjing
itu bakterinya atau virusnya tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Maka harus dengan tanah. Selain tanah tidak bisa. Mau dicuci berkali-kali pakai air tidak. Dan itu tidak berlaku di selain air liurnya. Misalnya seseorang tersentuh bulunya, apakah terkena bulu anjing membatalkan? Batalkan tidak. Tidak batal. Begitu juga kalau misalnya terkena bulu harimau, tidak. Ya, siapa tahu dari kecil melihara harimau. Kan ada sebagian orang itu melihara harimau, tidak membatalkan. Kan harimau itu adalah hewan yang bertaring, haram dimakan. Maka dikatakan apakah setiap hewan yang haram dimakan ketika tersentuh bulunya itu najis atau tidak, atau membatalkan wudu? Tidak. Nah, bagaimana dengan anjing dan babi? Sebagian ulama mengatakan ini termasuk tidak najis. Ada sebagian yang mengatakan ini termasuk di dalamnya terkena bulu itu najis. Tapi sejauh yang saya ketahui, wallahu taala alam, terkena bulu anjing itu tidak najis, kecuali memang bulunya itu basah. Kalau bulunya basah, ada indikasi itu dari air liurnya, maka itu najis. Tapi selain itu tidak. Wallahu alam. Kita lanjutkan tafsirnya. Saya kuliah itu jurusan fikih, tapi nggak pernah ngajar fikih. Ya efeknya begini. Makanya seseorang itu akan kelihatan aslinya itu dari jurusan apa, ngajar apa aja, nanti ujung-ujungnya ke situ. Nah, saya ngajar fikih malah larinya ke tauhid. Saya ngajar tafsir larinya ke tauhid atau ke fikih. Ya dinikmati. Kemudian akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka mengambil setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah larang. Di sini akhirin maknanya ada namanya mengambil, itu kan pakai tangan. Maka di sini mengambil itu bisa dengan makna hakiki, yaitu dengan tangan. Seperti buah-buahan ketika di surga didekatkan, kita tinggal metik. Tapi ada juga yang maknanya bukan hakiki, bukan mengambil dengan tangan, tapi mengambil setiap tadi perintah dan larangan Allah, atau secara maknawi ketika di surga, kenikmatan surga itu bukan hanya dirasakan melalui tangan diambil, tapi juga bisa dirasakan melalui mata. Memandang itu sudah indah, merasakan tenang, nyaman. Itu kan tidak bisa, kenyamanan itu kan tidak bisa dikatakan apakah kamu mengambil kenyamanan, apa yang diambil? Tidak bisa. Kenyamanan itu kan hal yang abstrak, tidak nampak, tapi bisa dirasakan oleh hati kita. Nah, karena seseorang dia ketika di dunia dia mengambil atas semua yang Allah perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, akhirnya ketika di surga dia bisa mendapatkan ketenangan. Makna mengambil ketenangan di surga, sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Dan dia banyak melakukan amal-amal kebaikan ketika di dunia, apa saja dilakukan. Dan salah satu amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka dahulu ketika di dunia qalilan minal laili ma yahjaun. Tidur mereka itu sedikit sekali. Mereka tidurnya sedikit, bukan sedikit-sedikit tidur, itu kita. Maka mereka tidurnya itu sedikit. Maksudnya bagaimana? Malam mereka itu senantiasa diisi dengan sholat tahajud, dengan sholat. Istirahatnya sebentar, sholat terus. Cuma 12 rakaat kan paling 1 jam. Boleh mutlak, Bu. Artinya seseorang itu ketika sholat tahajud itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Tapi yang paling mulia, yang paling paling afdol adalah yaitu 11.
Karena Rasulullah SAW itu sholat sebanyak 13. Nah, bagaimana dengan sholat malam? Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan ditutup dengan witir. Mau 1 atau 3. 3 itu utama, afdol, 1 itu minimal. Maka bisa dengan 1 rakaat salam atau 3 rakaat sekali salam. Jadi 3 rakaat itu tahiyatnya cuma sekali di akhir, bukan di rakaat kedua dan rakaat ketiga. Nah, sebagian kita atau sebagian mengatakan witir. Witirnya yaitu 2 rakaat salam terus 1 rakaat. Tapi saya lebih condong ini witirnya 1, bukan 3. Wallahu ta'ala alam. Maka inilah orang-orang, salah satu amal yang paling mulai itu adalah sholat tahajud. Namun perlu kita ingat, sholat tahajud ini adalah ketika menempati amalan yang paling tinggi. Ini godaannya juga bukan godaan biasa, bukan sembarangan. Ini sholat malam adalah amalan yang paling bisa membuat seseorang itu ujub, sombong, pamer. Karena apa? Malam hari orang nggak ada yang lihat. Ketika seseorang bangun, apalagi misalnya di asrama atau di kerumunan orang, ketika dia bangun sholat malam, saya loh, ketika yang lain tuh tidur, saya bangun sendiri sholat malam. Hati-hati. Karena ujub atau sombong itu halus sekali, tipis sekali. Ketika lihat yang lain, tidur semua ya. Nggak ada yang lihat kita, tapi kita sombong sendiri. Semua tidur, saya loh bisa bangun. Keren kan saya, hebat kan saya. Nah, hati-hati. Kecuali kalau misalnya dia sholat malamnya live. Ketika Ramadan kan banyak sholat malam live. Apa yang mau disombongkan gitu loh? Yang bangun banyak gitu loh. Maka perlu hati-hati seperti itu. Karena sombong itu bisa ditampakkan di depan orang, atau sombong tersebut itu di dalam hati. Bisa kita sombong di hadapan manusia, pamer, kalian nggak pernah sholat, saya sholat malam. Atau bisa juga sombong itu dalam hati kita. Saya itu keren ya, hebat ya saya. Yang lain ketika tidur saya bangun sendiri, saya sholat malam. Maka jangan sampai kita ini ujub gitu. Jangan sampai kita ini sombong. Karena ya amalan mulia pasti godaannya juga besar, godaannya banyak. Ini makna yang pertama, malaikat itu tidurnya sedikit karena diisi dengan sholat malam. Atau makna yang kedua, walaupun mereka memiliki waktu yang sedikit, mereka tetap berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Ini makna yang kedua. Enak yang mana, Bu? Kita cocok yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena lebih gampang. Walaupun ada waktu sedikit, kita sholat malam. Ya, semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat malam. Ya, walaupun misalnya 2 rakaat, cuman 1 rakaat, sholat malam. Bismillah. Dan saya tadi pagi itu dikirimi sebuah video oleh istri. Jadi video tersebut itu seorang dokter mengatakan, kalau kamu pengen sukses, baik sukses di dunia maupun apalagi sukses akhirat, terlebih lagi karena kaitannya beliau ini seorang dokter, maka berbicara tentang kesehatan. Kalau kamu pengen sehat, tidur itu jam 8, bangun jam 2. Nah, bagaimana dengan ketika kita memiliki pekerjaan deadline bisa dikerjakan nanti. Karena apa? Kamu ketika mengerjakan deadline dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 2, itu godaannya banyak. Ya WA lah, anak rewel lah, tiba-tiba lapar lah, apalah, godaannya banyak. Sehingga tidak fokus. Beda ketika engkau bangun jam 2 malam, engkau mengerjakan tugas deadline dari pekerjaanmu. Nggak ada yang ganggu. Yang ganggu cuma kamu. Tinggal kamu mau atau tidak. Ya benar. Memang seperti itu. Secara ilmu secara jika kita pandang dari segi agama memang benar. Karena pagi itu adalah waktu yang otak fresh. Di sisi lain Rasulullah SAW bersabda,
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Dan alhamdulillah saya sudah pernah mempraktekkan seperti ini. Dulu ketika saya masa belajar, saya tidur jam 8, jam 9 tidur. Bahkan oleh orang tua saya dipaksa, udah kamu tidur aja, besok ujian, biarin ujian nanti. Ujian kan tinggal ngulang kalau orang tua. Oh iya benar sih, tapi kan harus murojaah. Akhirnya saya tidur, subuh bangun. Nah ketika subuh sama ayah saya, hafizahullah, bapak abi saya, alhamdulillah, semoga Allah menjaga beliau, itu ditungguin. Nah kamu sana, belajar sana, subuh. Dan udah cukup itu. Saya belajar ketika subuh. Manfaatnya memang otak lebih fresh, lebih mudah untuk memahami pelajaran. Dan ini alhamdulillah secara ranking di kelas itu juga ada efeknya. Ya, saya bukan pamer ya. Saya dulu tuh rankingnya adalah ranking 19 dari 28 murid. Sejak saya praktekkan ini, saya belajar itu cuma subuh. Ini zaman SD ya. Beda ketika sudah mondok. Sudah mondok itu sulit untuk dipraktekkan. Karena habis subuh itu halakoh ngafal Al-Quran. Nah, mau nggak mau ya sebelumnya harus murojaah, karena habis halakoh nanti mandi, masuk kelas langsung ujian. Nah, dulu demikian. Alhamdulillah saya dari ranking 19 langsung nyusut bisa ranking 2 langsung 1. Itu berkahnya seperti itu, dan ini saya rasakan. Alhamdulillah. Kemudian wabil ashalihum yastaghfirun, dan ketika di malam hari mereka yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashal ini adalah akhirul lail, yaitu malam terakhir. Jadi malam itu kan dibagi menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir, sepertiga malam terakhir. Nah, mereka ketika bangun di malam hari mereka istighfar. Dan dari ayat ini, ayat 18 surat Adz-Dzariyat, para ulama mengambil kesimpulan, ketika seseorang bangun di malam hari, lebih baik bagi dia itu untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanding dia baca Al-Qur'an. Kenapa? Wabil ashalihum yastaghfirun. Dan ketika mereka di malam hari, mereka bangun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang wabil ashalihum yastaghfirun, Rasulullah SAW pernah mengajarkan tentang meminta ampun, sholat malam ketika di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW pernah mengajarkan melalui dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam. Wahai segenap manusia, afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ketika kita ketemu orang, kita ucapkan salam. Man arafta wa man lam ta'rif, mau yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, kita sampaikan salam. Kita ucapkan salam, mau yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Apalagi kita ini masyarakat Jawa. Orang Jawa itu kan menjunjung tinggi adab kesopan santunan, unggah-ungguh. Terkadang kita ini nggak nyapa orang, kenal tapi nggak pernah ngobrol, dianggap sombong. Beda dengan daerah yang lain gitu loh. Orang kalau daerah lain cuma sekedar kenal, oh itu Bu Bulan, cuma tahu itu Bu Bulan, saya pernah ketemu, tapi memang kita nggak pernah ngobrol, itu dianggap biasa. Tapi di Jawa seperti itu, terkadang di sebagian orang itu kita dianggap sombong. Maka kita ketika ketemu orang, Rasulullah SAW mengajarkan ila man ta'rif wa man lam ta'rif, ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum engkau kenal, maka kita ucapkan salam, kita salami. Kecuali ketika kita mengucapkan salam itu bisa menimbulkan fitnah. Misal, mohon maaf, kita sebagai seorang janda atau duda salam kepada lawan jenis yang usianya kurang lebih itu sepantaran, usianya sepantaran. Beda kalau misalnya kepada anak kecil atau yang seusia anak kita, insya Allah itu bisa lebih aman.
Ya walaupun terkadang ya ada orang yang mengatakan, oh ibu itu seneng berondong ya, daun muda ya, kan ada seperti itu ada. Tapi ala kulli hal itu lebih aman gitu loh, lebih aman dibanding ketika kita salam kepada yang seusia atau usianya tidak terlampau jauh dibanding kita ucapkan salam seperti itu. Dan salam kemudian wa'at imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah malam sedangkan manusia ketika itu sedang terlelap dalam tidurnya. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan kenapa kok Rasulullah SAW menganjurkan 3 hal: menyebarkan salam, kemudian memberi makan orang, ketiga adalah sholat malam, karena salah satu sebabnya bisa melembutkan hati seorang manusia. Kita mengucapkan salam itu bisa meruntuhkan kesombongan kita. Kan biasanya manusia itu kan mau nyapa itu ya kenal aja, atau yang dia dapat manfaat dari orang tadi. Kalau dia nggak dapat manfaat, nggak, pura-pura nggak kenal. Begitu juga wa'at imut ta'am, memberi makan orang, membantu orang kan bisa meruntuhkan ego kita. Kecintaan kita kepada harta itu kan bisa kita hilangkan, yaitu saya bantu orang lain. Begitu juga dengan sholat malam bisa membuat seseorang itu hatinya semakin lembut. Karena apa? Dia bermunajat, dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, bisa melembutkan hati. Kemudian di sisi yang lain bisa membuat orang lain, bukan hanya dia, orang lain itu juga lembut. Orang kalau misalnya kita ketemu orang, walaupun kita nggak kenal, minimalnya apa? Monggo Pak, monggo Bu. Memang awal ketika ketemu nggak ada obrolan. Kedua, monggo Pak, monggo Bu, mulai ada obrolan. Gimana, kabarnya, dari mana? Ketika ketemu lagi semakin ngobrol semakin intens. Akhirnya terjalin hubungan erat. Dan teman saya pernah cerita, jadi teman saya itu kuliah di Madinah, istrinya ambil S2 di Jogja. Dia pernah cerita, saya itu tinggal di Jogja, termasuk istri saya kuliah, itu semuanya gratis. Saya nggak pernah mengeluarkan 0 rupiah sekalipun. Loh kok bisa? Ya, saya ketika milih kos-kosan, kan Jogja banyak kos-kosan. Ketika saya milih kos-kosan, saya pilihkan istri saya kos-kosan yang kira-kira saya merasa aman, nyaman gitu. Karena saya saya tinggal ke Madinah, sedangkan istri saya kuliah S2 di Jogja. Saya ketemu orang tuh, saya sapa. Lama-lama tanya, "Mas dari mana?" Saya dari Sunda, Pak. "Oh, ini istrinya?" "Iya, ini istri saya." "Mas di sini ngapain?" Saya nemenin istri saya karena istri saya kuliah S2 di Jogja. Lah masnya nggak kuliah di Jogja? Tidak Pak, saya kuliah di Madinah. Oh Masya Allah, berarti kalau di Madinah gimana istrinya? Saya tinggal, istri saya di Jogja. Oh daripada gitu penting tinggal aja sama saya punya rumah saya kamarnya banyak, kosong, anak saya satunya di Australia, satunya di Eropa, satunya di Amerika. Nggak ada yang tinggal di rumah, saya cuma di rumah sendirian. Ya sudah, tinggal aja sama saya, nemenin saya. Akhirnya mohon maaf, kos-kosan, kontrakan gratis. Yang kedua, ya lama-lama kan akrab, jadi istrinya itu seakan-akan dianggap seperti anaknya sendiri. Mau berangkat kuliah, mau kemana Dek? Saya mau kuliah Bu. Oh mau kuliah, nih dikasih uang sangu, Masya Allah. Akhirnya karena sering dikasih, misalnya pulang itu dikasih lagi. Baik banget Masya Allah ibunya ini. Semoga Allah menjaga beliau dan melimpahkan rezekinya. Ini teman saya cerita, akhirnya karena sering diberi uang sangu, istri saya itu kuliah S2 nggak bayar sama sekali. Ya tadi dari uang. Pernah misalnya pulang telat. Loh biasanya pulang sebelum maghrib, kok ini pulang isya? Oh iya Bu, tadi bannya bocor. Oh bannya bocor, mana sih? Kasih uang 500.000 buat nambal ban. 500.000 tambal ban cuman 25.000. Bisa ditabung, bisa buat kuliah. Akhirnya istri saya lulus S2 itu nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Masya Allah. Ini gara-gara apa? Menyapa, salam, ramah kepada orang gitu.
Ya, jangan sampai kita niatnya ramah agar kita dapat balasan yang enggak. Itu cuman bonus gitu. Ini hanya sekedar cerita. Maka kata teman saya, Mus, kalau kamu tinggal di Jogja, sering aja nyapa orang. Oh ya. Ini rezeki orang. Kalau terus kemudian kita nyapa agar kita dapat seperti itu, ya kita nggak ikhlas. Eman-eman gitu loh. Sudah nyapa nggak ikhlas, nggak dapat pahala, nggak dapat balasan, mubadir. Kan seperti itu. Gara-gara salam. Kita sampai mana? Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sedangkan wa fi amwalihim, sedangkan terhadap mereka terhadap harta yang mereka miliki, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dia tidak menahan haknya. Yang mana hartanya itu diberikan lis-sa'il, kepada orang yang meminta-minta, orang yang datang minta bantuan. Ketika ada orang yang datang minta bantuan kepada kita, kita mampu untuk tolong, kita mampu untuk menolongnya, kita mampu untuk memberi, kita bantu. Butuh apa, kita cukupi. Atau wal mahrum. Apa itu mahrum? Yaitu al-fakir al-muta'affif alladzi la yas'al. Yaitu seorang yang miskin, seorang yang butuh bantuan, al-muta'affif, yang dia menjaga kehormatannya. Alladzi la yas'al. Sehingga karena dia menjaga kehormatannya, dia tidak meminta-minta. Kan ada orang menjaga kehormatannya, dia tidak mau terlihat di hadapan orang, itu dia tidak mampu, butuh. Maka ketika ditanya, butuh apa yang bisa saya bantu? Enggak, saya sudah cukup. Ada orang seperti itu, padahal kita tahu dia butuh. Apalagi masyarakat Jawa, orang Jawa itu kan malu, sungkan gitu. Monggo Pak mampir. Sudah, saya sudah makan. Monggo Pak, ini makanannya dimakan. Enggak, saya sudah makan. Kan kadang orang Jawa kan seperti itu. Bahkan ada kejadian itu, ada jamaah haji tersesat dari pagi sampai malam. Kemudian ada salah satu orang yang menawarkan, Pak, ini Pak ada makanan, silakan dimakan. Sudah Mas, sampun, saya sudah makan. Padahal dari tadi belum makan, dan kelihatan badannya itu menggigil karena saking laparnya. Pak, silakan dimakan. Enggak, akhirnya dipaksa, Pak, daripada Bapak mati, sekarang makan aja Pak. Ya kan? Enggak ya, kita kan seperti itu. Orang Jawa kan seperti itu, pekewoh gitu loh. Orang Jawa kan pekewoh. Akhirnya, Pak, daripada Bapak mati, sekarang makan aja Pak. Bapak mati nanti kasihan keluarga di Indonesia. Soalnya orang Jawa kan kadang-kadang menawarkannya kan juga ya, bisa pasti. Ya kadang kita ini kan nawarinya kan basa-basi. Yang ditawari juga pekewo. Tapi ala kulli hal ada orang-orang yang dia ini menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Sehingga dia tidak mau terlihat di hadapan manusia, di hadapan orang lain, dia butuh bantuan. Kan kita tahulah ada orang yang dia ini menolak bantuan itu karena pekewoh. Tapi ada juga orang yang menolak bantuan itu karena memang dia menjaga kehormatannya. Maka orang seperti ini orang yang layak untuk dibantu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ketiga atau keempat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah saya lupa. Ketika ayat perintah untuk seseorang untuk segera menikah, bukan wal yasta'fifil ladina la yajiduna wa man kana ghaniyan falyasta'fif, dan di wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf
Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan di dalam ayat yang lain, kenapa tentang seorang laki-laki yang masih jomblo, yastafif. Dia sebenarnya itu sudah pengen nikah, butuh nikah, tapi mungkin karena orang tuanya itu belum mengizinkan, mungkin dia ada kekhawatiran, dia sudah butuh banget nikah, maka orang seperti itu dibantu. Nah, orang yang pengen menjaga kehormatannya sehingga dia butuh nikah, tapi mungkin dia belum mampu untuk nikah, kita biayai, kita bantu nikah. Itu lebih mulia dibanding seseorang yang datang meminta kepada kita. Begitu juga kita menolong orang yang menjaga kemuliaannya, dia tidak mau minta-minta, itu lebih layak. Ada sebagian misalnya lembaga pendidikan, banyak pondok-pondok lembaga pendidikan itu secara finansial itu butuh bantuan, tapi mereka nggak mau buka donasi. Karena apa? Ya, image sebagian orang tuh kalau buka donasi itu seakan-akan kita minta. Minta-minta itu adalah perbuatan yang tercela. Sehingga dia berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana caranya saya bisa menghidupi lembaga pendidikan yang saya kelola. Seperti itu. Walaupun ada juga yang berpendapat ya nggak apa-apa buka donasi, asal donasi untuk umat gitu loh. Buat orang lain kan bukan untuk saya. Itu artinya kita tidak menurunkan kehormatan kita, harga diri kita. Karena itu misalnya ya saya buka donasi kan untuk pondok pesantren saya, untuk anak yatim yang lain, kan yang makan bukan saya, mereka. Sebagian berpendapat demikian. Maka wa fi amwali haqqul lis-sa'ili wal mahrum, kita jangan sampai menahan hak kepada orang yang layak untuk kita tolong, baik yang datang meminta maupun orang yang tidak mau meminta-minta. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Kita di dunia, di diri kita, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di sekeliling kita ini banyak bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur bumi sedemikian rupa, tidak saling bertabrakan, bisa berkesinambungan. Walaupun semuanya kemarin kita jelaskan bumi itu berrotasi, planet yang lain berrotasi, tapi tidak terjadi tabrakan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian itu ada bukti tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jantung, yang mana ketika jantung itu berhenti 1 detik bisa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan leher kita, yang leher ini yang notabene leher ini ada banyak sarafnya, jutaan saraf. Ketika ada saraf yang misalnya geser dikit, tengeng kepala kita, sakit, gak enak, tidur gak enak, ini gak enak. Padahal seakan-akan gak ada yang kurang, cuman geser sedikit. Bagaimana dengan mata kita yang ada ribuan bahkan jutaan saraf di sana. Ketika sarafnya itu misalnya terputus sedikit atau konsen sedikit, mata seseorang itu langsung tidak bisa melihat. Tetangga saya punya tetangga itu Allah yashfih, semoga Allah menyembuhkannya. Jadi beliau itu hanya bisa melihat itu dari 1 titik. Dan itu tidak disadari, tiba-tiba ketika di jalan raya langsung blank, putih. Kaget dia di tengah jalan raya, bingung. Di klakson, pam, klakson kanan kiri. Kaget dia. Bingung kenapa? Gak bisa lihat. Di sini di tengah jalan. Akhirnya mau tidak mau ya dioperasi. Dan kata sang dokter, Bu, ini potensi untuk ibu bisa melihat lagi itu hanya 1%. Masalahnya apa? Ada 1 saraf yang kegeser. 1 saraf kegeser, nggak putus, kegeser. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala luar biasa. 1 saraf aja kegeser bisa mengakibatkan kita tidak bisa melihat. Belum yang lain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menciptakan jantung. Jantung itu berdetak setiap menit sekian berapa kali detakan. Masya Allah. Belum tangan, lain sebagainya. Tangan ini bisa merasakan panas, dingin. Lidah bisa merasakan bukan hanya manis tapi juga kecut, asam. Hidung kita bisa mencium ini bau wangi, ini bau kecut, ini bau apek, tahu. Masya Allah, luar biasa gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak kurang keagungan Allah itu sekitar kita. Nggak usah kita jauh-jauh nyari ke gunung sana, di sekitar kita ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kalian tidak mau melihat tanda? Apa kalian tidak mau memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit yaitu rezeki kalian yang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Dari langit turun hujan, dari hujan itu tumbuh-tumbuhan, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan dari langit pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mungkin untuk menurunkan rezeki kepada kita langsung. Misal ada tiba-tiba koper jatuh dari atas, bluk depan kita, 100.000 semuanya. Kan sangat mungkin kan dari langit. Atau misalnya dari angin tadi, kemarin kita jelaskan dari angin, benang sari bisa ketemu dengan putik dan lain sebagainya. Itu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari langit. Fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantikun. Begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kelak ketika hari kiamat. Surga dan neraka itu nyata. Surga dan neraka itu hak asli. Bukan omong kosong, bukan itu cuman dongengnya Muhammad, itu hanya fata morgana, itu hanya khayalan dan lain sebagainya. Enggak. Surga dan neraka itu hak, surga dan neraka itu asli. Mislama annakum tantikun, sebagaimana kalian ngomong. Kan ketika seseorang berbicara kan dia sadar, kecuali dia ngigo, nggak sadar. Orang kalau ngomong kan sadar apa yang dia ucapkan, apa yang keluar dari lisannya. Beda dengan seseorang ketika dia melihat. Terkadang seseorang itu melihat, dia melihat sesuatu. Oh itu kayaknya merek mobil ini, oh ternyata bukan. Saya tak kira ini, ternyata bukan. Karena apa? Mungkin ketutupan, mungkin lambangnya sama, mungkin mirip dan lain sebagainya. Beda kalau orang berbicara. Orang sebelum berbicara itu harus melalui penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya, baru dia mengucapkan. Dia sadar betul dengan apa yang dia ucapkan. Begitu juga dengan surga dan neraka. Surga dan neraka itu nyata, bukan omong kosong, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang orientalis itu hanya pikirannya Muhammad saja, itu hanya ceritanya Muhammad. Tidak demikian. Surga dan neraka itu hak, nyata, dan tidak sepantasnya bagi seorang manusia itu untuk ragu tentang kebangkitan setelah kematian. Kita semua nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik nasihat adalah kematian. Orang kalau sudah lihat orang mati itu benar-benar mengena, bagi orang terdekatnya itu benar-benar sebaik-baik nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya, surga Firdaus Jannatul A'la. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.